keluarga besar pengajian Pesona Ilmu, Komunitas Istri dan Karyawati Purna Tugas Pelindo 3. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baru pekan lalu hari Selasa saya ketemu sama ibu-ibu karyawati dan para istri karyawan Pelindo 3 baru pekan lalu di kantor ujung sana. Kok yo pas minggu ini ketemu lagi Pensiunan. dengan karyawati dan istri karyawan Pelindo 3, cuma statusnya kok Pensiunan. Purna tugas. Alhamdulillah, saya ucapkan salam, ucapan sapa dan doa terbaik. Wahaikum billahi islamiyah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillah ala kulli nikmah. Alhamdulillah ala kulli sihah. Alhamdulillah ala kulli afiyah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala ta'ah. Alhamdulillah ala ukhuwah. Alhamdulillah ala hidayah. Alhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu keluarga besar pengajian Pesona Ilmu, kita awali majelis kita dengan satu doa. Doa ini ada pada angka cantik 232. Berapa Bu? 232. Nah, surat kedua ayat yang ke-32. Mohon diikuti. Kita baca satu ayat ini, semoga majelis kita penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka La ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana ma 'allamtana innaka innaka alimul hakim. antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Angka berapa tadi Bunda? 232. Masya Allah, cepat menghafalnya ya penjelinan ini ya. Cepat sekali sudah ingat 232. Dan kayaknya kalau melihat ini kan kali pertama saya dengan pengajian Pesona Ilmu. Tapi kok rasanya boleh saya menebak panjenengan ini menghafal Quran gitu. Amin. Amin. Atau aura-aura, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh vibes-nya. Amin. Itu kayaknya panjenengan penghafal Quran. Amin. Insyaallah. Tapi gampang Amin. menghafal tadi itu loh, 2, 3, 2. Udah disebutkan. Oh gitu sudah, oh iya cepat sekali, tapi Bunda kok cepat ingatnya gitu. Tapi saking penasarannya saya, boleh saya tes gitu hafalan panjenengan? Boleh gitu? Monggo. Supaya saya tambah lega, artinya kalau bukan hanya perasaan saja, tapi benar gitu Bunda. Izin kalau para penghafal Quran itu dites itu dengan sambung ayat, oke? Sambung ayat. Izin saya tes, tolong sambungkan ayat ini. Ini masih awal-awal kok Bunda, gampang ya, masih awal-awal. Surat Al-Baqarah lah. Kalau surat Al-Fatihah kan sudah hafal. Surat Al-Baqarah awal-awal. Tolong sambungkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Syiamu Masya Allah. Bisa loh. Bisa. Karena kutiba alal ladzina min qablikum Aku tatakun. Masya Allah. Oh benar loh. Tambah semangat saya tes yang kedua, naik level di tengah-tengah agak susah ini. Bunda, tolong ini nggak sambung ayat, tapi mana ayat yang ada di Al-Quran?
Nah, ini agak susah ini ya. Mana ayat yang ada di Al-Qur'an? A. Wala hum yahzanun fala khaufun 'alaihim. B. Wala fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah, benar loh. Itu berat loh, itu sudah levelnya. Dan terakhir saya tes. Ini paling susah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Allahu Ahad. Masya Allah. Loh, itu kan susah Bunda, paling jauh ya. Tadi paling awal-awal Al-Baqarah bisa, surat An-Nahl tadi bisa, bahkan yang paling jauh Kul, Bunda bisa. Pengennya Ustaz ini. Pengennya Ustaz ini. Ilmu ini Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Heru Sumahadi. Saya mulai berdakwah di Surabaya ini tahun 2006. Jadi tapi kita baru ketemu di 2026. Jadi kita tidak bertemu 20 tahun ternyata. Saya mulai berdakwah tahun 2006, itu pun atas perintah titah dari guru saya yang tentunya dekat Ustadz Heru lokasi rumah beliau Kusumahadi. di sini, Berunawati ini. Ya jalan kaki saja lewat belakang sini bisa lah. Ya benar, Ustadz Muhammad Saleh Drehem. Beliau saya anggap secara pribadi adalah guru saya karena beliau mengenalkan dakwah. Meskipun saya memang lulusan dari pesantren, nggak kenal dengan Ustadz Muhammad. Saya lulus dari Al Azhar University di Kairo, nggak kenal Ustadz Muhammad. Tapi tahun 2006 saya bertemu dengan beliau, lalu beliau menasihati terjunlah di dunia dakwah. Singkat cerita, saya terjun di dunia dakwah. Namun, nah ini yang perlu saya informasikan di awal supaya ibu-ibu tidak kaget materi saya ini nanti berbicara tentang apa. Namun, saya bukan kayak ustadz-ustadz pada umumnya. Saya bukan ustadz muda, saya dai. Apa bedanya ustadz sama dai? Itu masih ingat nggak angkot? Angkot itu ada supir sama kernet. Saya kernetnya Bunda. Kalau supir itu ya kayak seperti Ustadz Muhammad Saleh Drehem itu supir, tinggal duduk, penumpang masuk. Supirnya nggak ngapa-ngapain. Tapi yang ngapa-ngapain siapa? Kernet. Yang manggil-manggil supaya masuk lah. Saya lah dai. Jadi saya ini lebih banyak dakwahnya di luar masjid untuk ngajak anak-anak itu masuk ke masjid. Nanti di dalam masjid sudah ada ustadz-ustadznya. Maka saya ini berdakwah sebenarnya tampilan saya tidak seperti ini. Tampilan saya tidak seperti ini muda. Tampilan saya ini tampilan kayak anak-anak muda. Ya, jadi saya pakai topi, saya pakai celana jeans, pakai kaos. Ini kalau saya buka Bunda, saya kayak anak yang usianya 17 tahun ini. Loh, saya pakai celana. Legging. Jadi pakai kaos Bunda. Ini kalau saya buka, lalu kemudian saya pakai topi, nanti Bunda pangling kalau saya ini. Padahal saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri saya itu 4 anak. Anaknya masih nelan ludah Bunda, masih nelan ludah. Kaget duluan Pak jenengan. Kan tadi saya bilang alhamdulillah istri saya itu 4 anaknya. Cuma pas ngomong istri itu nelen ludah, saya agak terpotong tadi. Jadi anak saya berapa Bunda? 4. Nah, istri saya 1. Gak ada masalah kan? Gak ada. Alhamdulillah. Nah, jadi saya lebih banyak dakwah di luar masjid bersama anak-anak muda. Nah, tapi juga saya banyak berinteraksi dengan ibu-ibu yang seumuran panjenengan. Bahkan saya punya kelas namanya Husnul Khotimah The Series karena bapak saya pernah berucap, biar materimu itu enak diterima anak-anak muda, tapi bisa nggak bapak hanya seusia bapak bisa menikmati materimu. Singkat cerita saya buatkan satu kelas karena saya basicnya guru, saya buat satu kurikulum itu tentang persiapan Husnul Khotimah The Series namanya. Tapi di kesempatan siang ini saya hanya mengambil satu materi saja dari yang apa saya sampaikan dalam pembahasan Husnul Khotimah The Series. Kenapa saya ambil ini? Saya sudah bisa menebak kalau sudah purna tugas itu usianya itu adalah usia yang lebih Senja.
Dekat sama Senja. Kematian. Kematian. Kubur. Ayo teruskan. sama. Kematian. Duh, bukan saya ngomong begitu loh, ngomong tadi ya. Kematian katanya bunda berbeda sama kematian. Tapi ya kita nggak boleh menyalahkan dulu. Saya cuma ngecek izin bunda. Saya mau nanya, sebutkan nama malaikat pemberi rezeki. Menem. Cuma 3-4 orang. Ya dan tes lagi. Sebutkan nama malaikat pencabut nyawa. Apa? Kok panjenengan lebih akrab sama malaikat Israel? Kok sama malaikat pemberi rezeki kok nggak hafal, kok nggak kenal gitu loh sama malaikat pemberi rezeki. Tapi kok sama malaikat maut kok kayak kenal semuanya. Teman akrab tahu? Iya. Sudah kenalan. Akrab. Masya Allah. Baik, ibu-ibu, antara maaf dan maafkan. Begini, poinnya adalah ternyata banyak ayat, banyak hadis yang membincangkan akhir kehidupan kita nanti. Maksudnya kita di akhirat itu bukan ditentukan oleh ibadah kita saja, tapi juga ditentukan antara urusan manusia. Hablum minanas. Hablum Minanas. Jadi ternyata akhirat kita, surga kita tidak hanya ditentukan oleh sesuatu yang sifatnya hablum minallah, tapi juga ditentukan oleh perkara hablum Minanas. Nah itu yang biasanya kita lupakan. Maka di kesempatan ini temanya saya angkat adalah antara maaf dan memaafkan. Maka pada kata maaf dan maafkan ini berbicara tentang apa? Hablum minanas, bukan hablum minallah. Saya tidak mengajari bunda untuk sholat disergepi, rokaatnya ditambah, ngajinya ditambah lagi. Saya tidak nuturi panjenengan itu. Tapi izin saya di dunia luar masjid itu saya mendapati banyak orang itu baik di dalam masjid, tapi ketika sudah di luar masjid berbeda. Ya gampangnya saja, mohon maaf kaum wanita masuk ke masjid semuanya pakai ruku, mukena tertutup, sekali keluar masjid, wow. Setelah huruf nun apa bunda? Wow. Ya kan setelah huruf nun kan? Wow. Masuk masjid tutup semuanya. Keluar masjid huruf nun tadi. Wow. Berarti kan antara di dalam masjid sama di luar masjid berbeda. Baik, kita mulai. Ibu-ibu, antara maaf dan maafkan. Sebutkan perbedaan maaf dan maafkan. Apa bedanya? Memaafkan dan dimaafkan. Ya. Memberi. Yang pertama perbedaannya tulisannya. Benar kan bunda? Yang ini maaf, yang ini ada kan. Maaf, maafkan. Berarti yang berbeda pertama tulisan. Perbedaan kedua, kalau maaf itu adalah kita minta. Kalau maafkan, Memberi. kita memberi maaf. Memberi dan meminta. Baik, kisahnya begini. Kan itu artinya adalah sesuatu yang sifatnya penegas bunda. Kan itu. Karena bisa jadi kan itu memiliki arti perbedaan terhadap satu aktualisasi perbuatan. Contoh gini, ibu-ibu, saya ini punya side job. Do you know side job? Sampingan. Kerja sampingan, benar bunda. Apa itu? Ngasih khutbah nikah. Alhamdulillah ya, sampai keluar pulau dan lain sebagainya. Praktis itu ke Tenggarong, ngasih khutbah nikah saja. Apa yang terjadi? Suatu saat saya dapat tugas tidak ngasih khutbah nikah, tapi saya kemudian harus menikahkan seorang perempuan di Surabaya. Lokasinya waktu itu di Hotel Morazen, depannya Delta itu. Nah, menariknya nih kisahnya. Ini tentang kan, antara maaf, maafkan. Kalau kata ada kannya itu berbeda bunda. Apa yang terjadi? Pagi harinya saya izin sama istri pamit mau berangkat. Bun, saya bilang, saya manggil istri saya, Bun, pagi ini ayah mau menikah. Kan. Bunda kok kaget lagi toh.
Ini kan saya mau kasih contoh, kan itu berbeda maknanya. Kannya loh, kalau nggak ada kan beda maknanya. Beda. Saya ngomong sama istri saya, Bun, pagi ini ayah mau menikah. Kan. Kan. Kira-kira apa respon istri saya, Bunda? Lega. Apa katanya? Ya, isu-isu ojo gawe goro-goro. Maksud canda gitu, Bunda. Iya, canda. Saya biasa bercanda dengan istri saya, Bunda. Singkat cerita kemudian saya berangkat. Apa yang terjadi? Ada 3 kejadian yang membuat saya tidak nyaman. Pertama, calon mempelai wanitanya yang muslimah itu gak pakai hijab. Oh, Masya Allah. Padahal WO-nya itu tahu style saya, standar saya kalau masih khutbah nikah itu yang perempuan harus berjilbab. Kalau berjilbab saya nggak mau. Kok yo gak berjilbab? Tak panggil WO-nya, Mas. Kok gak berjilbab? Iya, saya juga baru tahu ini. Mas, aku feel kayak gini, Mas. Alah, Pak Ustaz udah sampai sini. Ya sudah. Singkat cerita saya ngalah, Bunda. Saya masih mau. Yang kedua, ternyata calon suaminya mu'alaf. Saya tahu memang mu'alaf, tapi waktu itu saya minta, mana surat ikrar mu'alaf syahadatnya? Gak ada, Bunda. Tambah lagi saya pusing. Saya bilang, cari kalau gak ada, saya gak mau menikah. Ustaz, Pak Ustaz ini nih, cari supaya ini saya gak bisa mentolerir. Coba Bunda 15 menit dapat. Tapi kok saya agak ragu-ragu, PDF-nya itu kayak editan apa gitu. Singkat cerita saya ngalah kedua kalinya. Ya wis, yuk. Nah, kok pas mau menikahkan itu loh, Bunda, si walinya perempuan itu ngomong sama anaknya laki-laki, wis komen bapak iya isi nikah nontin kunen bapak ya. Dalam hati saya, dulu harap ini sopo. Kan katanya sih bapak ini bapaknya perempuan, tapi si bapak ini bilang komen telepon bapak ya isi nikah no. Lalu yang laki-laki ini siapa? Pinjaman. Maka apa yang terjadi? Saat itu langsung saya tarik, saya bilang, Mas, saya nggak jadi menikahkan. Saya baru mau kalau masih khutbah nikah, karena khutbah nikah nggak masuk dalam rukun. Singkat cerita saya nggak jadi menikahkan. Singkat cerita, pulanglah saya ke rumah. Apa kata istri saya? Gimana ya? Hari ini menikahkan. Kata istri saya, nyandain saya. Apa jawaban saya? Udah tahu nggak, Bun? Ya Allah, kasus ini, Bun. 1, 2, 3 saya jelaskan. Bisa tebak apa komentar istri saya ketika saya menjelaskan tadi, Bun? Makanya apa kata istri saya? Makanya ya isu-isu itu aja gawe. Yang tadi itu loh, Bun. Saya mau menikah. Lek goro-goro. Makanya ojo gawe goro-goro dengan seorang istri. Tolong sampaikan ke suami, Bunda ya. Ibu-ibu yang saya hormati, beda antara maaf sama maafkan saja. Perbedaannya mana? Coba dijawab. Mana yang lebih susah? Belum. Semangat sekali ya. Pertanyaan saya ada 3. Mana yang lebih susah? Pertanyaan sama, mana yang lebih susah, mana yang lebih susah, mana yang lebih susah. Cuma karena ibu-ibu modelnya seperti ibu-ibu ini kan nggak perlu panjang soal esai atau pilihan ganda saja. Mau pilihan esai atau pilihan esai atau pilihan ganda? Ganda saja, Bunda ya, nggak usah mikir-mikir ya. Kalau esai itu kan mikir. Mana yang lebih susah? Pertanyaan yang pertama, maaf atau memaafkan? Memaafkan. Mana yang lebih susah? Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf. Emangnya gitu? Minta maaf. Minta maaf itu lebih susah. Lalu panjenengan kemarin Syawal itu ngapain? Syawal kemarin itu lebu. Minta maaf, maaf lahir batin. Itu susah apa gampang? Gampang loh. Mana yang lebih susah? Meminta maaf atau memaafkan? Sekali lagi. Ini terhadap orang yang menyakiti kita loh ya. Memaafkan, Bunda, itu susah. Yang kedua, mana yang lebih susah? Menjalankan perintah Allah untuk ngaji dan menjalankan perintah Allah untuk memaafkan. Mana yang lebih susah? Ngaji, apa ngasih maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita?
Memaafkan. Lebih Sulit. susah. Pertanyaan ketiga terakhir. Mana yang lebih susah? Memaafkan atau melupakan? Melupakan. Melupakan. Sing wangel itu memaafkan atau melupakan? Melupakan. Benar. Yang lebih susah adalah melupakan. Maka pertanyaan saya sekarang, saya ganti. Mana yang lebih mudah, memaafkan atau melupakan? Memaafkan. Memaafkan. Berarti memaafkan itu Mudah. mudah. Loh, nanti akan kami beritahukan cara tips menurut Al-Quran dan hadis. Kenapa Bunda? Begini, kita itu merasa memang kita yakini memaafkan itu susah, apalagi ketika kita itu dizalimi, kita itu disakiti, kita itu dilukai, sakitnya itu bukan di sini. Di sini sampai di sini. Terus Betul. Kalau kita sudah jadi korban yang dilukai, kan berat memaafkan itu. Tapi masalahnya, memaafkan itu termasuk perintah Allah. Tidak bisa melupakan. Maka kalau Allah memerintahkan, aslinya nih, kita mampu apa enggak mampu? Mampu. Kalau Allah memerintahkan, kita pasti bisa. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, lalu kita memang tidak bisa, berarti kan Allah zalim sama Satu kita. kantor saya sama dia. Contoh, Makanya Bunda dia masih ingat ingat. punya bayi kecil waktu itu usianya misalnya baru 2 tahun, lalu ibu suruh panjat, bayi yang 2 tahun Beda itu bagian melewati pagar 3 meter. lulusan kapal kapal. Mampu nggak bayinya, Bu? Mampu. Berarti kalau ibu nyuruh bayi usia 1 tahun melompati 3 meter, berarti ibu sedang melakukan kezaliman. Ya ada dikit. Tapi kalau ibu bilang kepada anak yang usianya misalnya 13 tahun, ayo nak lompati pagar 3 meter itu, dia bisa mencari tangga lah, mencari apa lah. Maka kalau ditanya Allah memerintahkan kita untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, itu sesungguhnya kita itu mampu. Tapi ketika kita bilang sama Allah, berat ya Allah, sulit ya Allah, sulit, susah ya Allah, susah. Kira-kira ibu, bagaimana responnya Allah? Kalau kita jawabnya susah, nggak mampu, kata Allah, asli nih awakmu itu bukan nggak mampu, panjang nggak mau, gak gelem. Ibu-ibu kan pernah jadi karyawati atau ya misalnya ibu bos lah. Ibu-ibu jadi seorang pimpinan, kira-kira gregeten sama karyawan yang mana? Ketika ibu memerintahkan satu perintah, karyawan A bilang, Bu, saya tidak mampu. Nah, belum bisa. Karyawan B, Bu, saya nggak mau. Ibu gregeten sama yang mana? Nggak mau. Yang nggak mau. Yang nggak mau. Berarti ketika Allah memerintahkan kita, maafkan saudaramu, kita jawab, aku nggak mampu ya Allah. Kata Allah, asli ini nggak mampu, bukan nggak mampu, tapi nggak Mau. Berarti aslinya Allah gregeten sama Yang nggak mau. siapa itu? Orangnya ada di sini, Baca. Bisa jadi Allah itu gregeten sama kita. Bunda, bisa kok kita memaafkan itu. Mampu kok, mudah, memang tidak mudah, tapi mampu, bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama, ibu-ibu yang saya hormati, cara yang pertama adalah kita harus menyadari memaafkan ini adalah ibadah. Saya ulangi lagi, memaafkan ini adalah Aku memaafkan ibadah. kok. Begini, Tapi tadi sulit ibu menyebutkan ada hablum minallah dan hablum. Ada 2 kesalahan tentang pengkategorian hablum minallah dengan hablum minanas. Ada berapa kesalahan, Bunda? 2. Adanya hablum minallah dan adanya hablum minanas. Kesalahannya ada 2. Ini sama ini misalnya hablum minallah, ini hablum minanas. Ini sama ini kan sudah komplit, Bunda. Ini sudah sempurna.
Maka kesalahan yang pertama adalah memisahkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Dipisahkan, Bunda. Itu kesalahan pertama. Kenapa? Karena ini sudah sempurna, sudah lengket, sudah terikat. Kalau ini dipisahkan berarti kita menghilangkan kesempurnaannya. Bu, yang namanya rawon ya harus ada keluwutnya. Nek keluwutnya dipisah dari rawon, Bukan rawon. ini jadi shock nantinya, Bu. Hilang kesempurnaan. Contoh nih saya nanya. Maka kesalahan pertama tadi apa, Bunda? Pisahkan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan memisahkan. Hablum minallah ya hablum minannas, hablum minannas ya hablum minallah. Contoh, sholat di masjid itu lah berjamaah lah. Yang top levelnya kan berjamaah. Hablum minallah atau hablum minannas? Hablum. Tapi jangan pisahkan Hablum minannasnya. hablum minannas, Bunda. Sholat itu juga hablum minannas. Kok bisa? Contoh, ibu-ibu habis sholat misalnya salaman. misal ibu ini kan jamaah sholat saya, ya kita nanti malam sholat isya misal. Lalu nanti sholat isya, Bu, saya jadi imamnya. Karena sholat ini hablum minallah, berarti kan urusan aku dengan Allah. Maka saya boleh berarti sebagai imam. Misal nih, aku kan hafal 30 juz, suaraku merdu, nadaku syahdu, insya Allah jamaah sholatku rindu dengan bacaan Quran. Masya Allah. Sholat isya ini aku baca surat Al-Baqarah full. Masya Allah. Insya Allah berakhir 2 jam setengah. Masya Allah. Baik, bismillah kita mulai. Pertanyaan saya, itu jadi makmum saya apa enggak? Kesuwen. Kesuwen. Kejadian ini, Bunda, terjadi di zaman Rasul. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengimami sholat isya pakai surat Al-Baqarah 286. Ada 2 orang jamaah makmumnya yang pergi ketika sedang sholat karena ada urusan. Apa yang terjadi? Setelah sholat selesai, Mu'adz diberitahu, Mu'adz, tadi waktu kamu ngimami ada jamaahmu yang pergi, gak ngikutin sampai selesai. Mu'adz marah mengatakan, munafik orang itu. Nah, orang yang dikatakan munafik itu dengar, gak terima dirinya dibilang munafik. Aku loh ada urusan. Minta dimediasi oleh Rasulullah. Pertanyaan saya, siapa yang dituturi sama Rasul? Yang pergi dari sholat atau imamnya? Imamnya. Imamnya. Kenapa? Kesuwen. Karena imamnya hanya menganggap sholat itu hablum minallah. Padahal sholat itu ada urusan hablum minannas. Imam itu ketika sholat itu mencoba melihat ke belakang dulu sebelum diawali sholat. Oh, ada ibu-ibu yang sudah sepuh. Oh, ada bayi kecil. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Oh, bahkan ada ibu-ibu yang osteoporosis kayaknya. Misalnya gitu. Maka apa yang dilakukan imam? Dia menyesuaikan dengan makmumnya, bukan egonya yang hafal Quran tadi. Betul. Itu namanya hablum Minannas. minannas. Kematian, husnul khotimah, kematian ada orang meninggal, Bunda. Kematian itu hablum minallah atau hablum minannas? Nah, Apa kata Rasulullah? La tasubul amwat. Jangan kau komentari orang yang meninggal itu. Jangan kau komentari. Karena urusannya dia dengan kalian sudah selesai. Tinggal urusannya dia dengan Allah. Berarti ini hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Karena hanya urusan dia dengan Allah. Kita nggak boleh komentari. Ini hablum minallah. Namun sekali lagi jangan pernah pisahkan dengan hablum minannas. Kematian hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kalau seandainya, Bunda, kematian itu hanya hablum minallah, maka si mayit harus mandi sendiri. Lalu pakai baju apa sendiri. Lalu besok berangkat sholat dulu. sholat sendiri. Sholat dulu. Nah, itu nggak horor, Bunda. Tapi ketika dia berangkat, kan lucu. Tiba-tiba melewat depan rumah ibu. Lalu menyapa ibu.
Lari semua. Melayu kabeh. Itu namanya horor. Makanya kematian itu hablum minallah, tapi juga hablum Minanas. ada yang ngurusi. Bisa dipisah. Dengan dua contoh ini Bunda nggak bisa dipisahkan. Ini loh Bunda. Ini contoh saja. Minum. Duduk Pak, duduk. Kan nggak boleh dipisahkan tadi Bunda. Contoh saja. Urusan minum ini urusan Duduk, dunia Pak. akhirat. Dunia. Dunia. Coba perhatikan Bunda, perhatikan ya. Perhatikan. Contoh saja. Ya, alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Contoh. Tadi dunia. Tapi kalau ini Bunda, bismillah. Akhirat. Apa ini urusan apa? Akhirat. Kita biasanya kalau melihat hal kayak gini, hanya tahunya ini urusan cuma mobil, urusan dunia, menghilangkan dahaga. Tapi kalau kita lihat, ternyata ini juga bisa bernilai, Akhirat. Tambah lagi Pak Ustaz. Ditambahin Pak Ustaz. Ini kan tadi cuma contoh. Pak Ustaz tambahin. Ditambahin Pak Ustaz. Inilah yang kedua yang ingin saya sampaikan Bunda. Kita melihat sesuatu itu terkadang hanya urusan dunia. Padahal di dalamnya itu ada perkara Akhirat. bukan akhirat saja. Contoh Bunda. Tadi kan saya mengucapkan apa? Bismillah. Gelap banget. Alhamdulillah. Saya dapat apa? Alhamdulillah. Pak, kalau aktivitas itu ternilai pahala, maka aktivitas itu statusnya adalah ibadah. Berarti minum ini urusan ibadah. Karena kan sesuatu yang menghasilkan pahala itu namanya Ibadah. ibadah. Loh, yang ini saja bisa jadi ibadah loh Bunda. Apalagi kalau urusan kita memaafkan itu ibadah. Maka ingin kami sampaikan, memaafkan itu bukan hanya sekedar enak wong aku lorong hati, aku dirugikan, aku disakiti, aku ditipu, tak kayak sepuro. Enak banget. Kenapa? Ini yang kedua. Dia hanya merasa kata memaafkan itu adalah urusan manusia. Padahal memaafkan itu karena perintah Allah itu adalah ibadah. Yang kedua, supaya kita memaafkannya itu bisa kita lakukan Bunda. Tadi kan kalimatnya enak ide sing salah, sing lorono atiku, sing nipu aku, sing gak bayar utange, kok yo aku malah sedih korban. Pertanyaan saya Bunda, memaafkan itu untuk siapa? Kita sendiri Bunda. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, kebaikan itu bukan untuk siapapun, untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, bukan untuk keenakan orang itu, dia tetap akan dihisap Bunda. Dia tetap akan nanti kalau di akhirat, dia belum selesai dengan kita, dia akan ditransfer pahalanya dia ke kita. Ya. Tapi kita jangan sampai niru dia. Kenapa? Maaf, beribu maaf. Di dalam Islam memang boleh kita membalas. Boleh. Kan di dalam Islam ada namanya qisos. Pipi kanan balas dengan pipi kanan. Boleh membalas itu Bunda. Tentunya dalam kaidah ketentuan Qisos, ya. tertentu. Tapi kan naikkan level dalam Islam. Membalas itu boleh, tapi ada yang lebih baik, memaafkan. Memang memaafkan ini masih tengah Bunda. Ada lagi yang lebih baik di atas, tapi yang kayaknya kita agak sulit itu. Apa itu? Memuliakan orang yang pernah menyakiti kita. Sulit. Wow. Saya nggak usah ngajak ibu memuliakan, saya usah pabot Bu.
Berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa gitu ya. Terus kita yang standar kita saja memaafkan. Tidak usah memuliakan. Lihat Rasulullah sirahnya. Bagaimana memuliakan orang yang pernah menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita di kesempatan kali ini hanya yang standar tengah saja lah. Memaafkan. Bukan. Kenapa kok bukan membalas? Ibu-ibu, kalau kita lagi kondisi sakit, lalu kita membalas, bisa jadi nih, maaf, kita yang lebih menjadi pelakunya. Contoh, sebut saja beliau, nggak tahu siapa lah kok beliau, juga ya. Beliau ini menyakiti saya. Apa? Beliau menipu uang saya habis 100 juta. Nah, misalnya nih, berarti siapa pelakunya Bunda? Beliau. Korbannya saya. Kalau urusan membalas Bunda, nanti malah kebalik. Kita yang sebelumnya korban menjadi pelaku loh nanti. Kalau kita membalas, contoh, saking sakitnya di sini Bunda, kita kan ingin membalas. Lalu saya berdoa, ya Allah, semoga si fulan itu yang telah menyakitiku dengan menipu uangku habis waktu 1 juta, ya Allah, tolong balas ya Allah. Karena kata Engkau membalas keburukan orang itu boleh, maka tolong balaslah ya Allah. Hilangkan uangnya 100 juta plus 1000 ya Allah. 1000. Oh iya kan biasanya ada tambahan-tambahannya Bunda kalau ingin balas itu. Nah sekarang pertanyaan saya dirugikan 100 juta, beliau dirugikan 100 juta, 1000 oleh saya. Berarti sekarang siapa pelaku dolimnya? Saya Bunda. Urusan membalas itu bahaya, bisa jadi kita berubah bukan jadi korban, bahkan kita pelaku kedoliman. Maka jangan membalas, ambil level Memaafkan. Banyak kok. Banyak Bunda. Tidak memuliakan. Orang-orang yang kemudian ketika ingin membalas itu lisannya itu tambah lebih parah. Sempat ya, mohon maaf ini seorang bapak-bapak. Saya bilang, ini suami istri marah-marahan. Saya bilang, Pak, mohon maaf, istri ada misui bapak nggak? Nggak ada sih Ustaz. Lalu ngapain bapak misui istri? Berarti bapak bukan jadi korban, bapak pelaku karena istri nggak ada misui, bapak ada berarti kan yang lebih suami. Bapak sekarang bukan jadi korban, saya ini korban Pak Ustaz, korban dari istri saya yang selingkuh. Emang yang selingkuh lebih banyak siapa sih Bunda? Bapak apa Ibu? Salah nanya saya. Maka tolong jangan membalas. Naikkan level apa Bunda? Memaafkan. Yang terakhir caranya. Cara yang pertama tadi apa Bunda? Cara yang pertama, memaafkan itu ibadah. Cara yang kedua Bunda? Jangan Membalas. Bapak sih jawabannya ini. Saya tanya notulen, masih ingat ya Bunda nomor 2 apa? Loh, tadi katanya para penghafal Quran mudah menghafal. Jangan membalas. Jangan membalas. Balas Bunda. Lebih tepatnya bukan itu. Yang pertama memaafkan itu Ibadah. Yang kedua memaafkan itu untuk diri kita bukan untuk orang lain. In ahsantum li'an. Jadi kita itu memaafkan bukan enaknya buat orang itu buat kita kok, balik ke kita buat kita. Maka menarik kata Kiai kami Bunda di pondok dulu. Tolong diingat-ingat kalimat beliau ini. Memaafkan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi memaafkan itu tentang siapa yang memerintahkan, Allah maksudnya. Yang kedua, memaafkan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi memaafkan itu tentang siapa yang lebih ingin tenang hidupnya. Betul. Kita kalau memaafkan orang Bunda, tenang gitu. Iya, betul. Lebih tenang. Nah, yang ketiga Bunda, coba diingat. Memaafkan itu bukan melupakan. Kan tadi Bunda sepakat sing angel kan? Lupakan.
Karena memang memaafkan itu bukan melupakan. Kita memaafkan masih boleh kok ingat. Maka kata memaafkan itu adalah pada kata melepaskan, bukan melupakan. Karena kita nggak akan pernah bisa melupakan orang yang pernah menyakiti. Sampai bicaranya gitu. Dasar mikrofonnya bagus kayak gini. Kata-kata kotor langsung mati di sini. Kata-kata kotor langsung mati di sini. Ada filternya ini bagus mikrofonnya. Kan kita Mahal. Kan kita kalau lagi marah itu kan seluruh kebun binatang muncul. Dasar kamu suami yang tahu kamu gitu Bunda. Makanya kalau nanti marah-marahan Bunda, tolong digantilah agak kreatif, inovatif. Kalau marah-marahan jangan pakai kebun binatang, jangan pakai hewan, pakai menu makanan lah. Dasar apa? Lontong balap. Oh, tahu campur. Lontong sayur. Lontong sayur. Gaduh. Ya nanti kalau sudah habis menu makanan ganti apa lagi Bunda? Apa? Buah-buahan. Kreatif lah. Anggur. Kedondong. Jambu monyet. Nanti jambunya pelan, monyetnya kencang. Oh no. Ibu-ibu memaafkan itu hanya Jambunya melepaskan, hilang 3 lama. bukan melupakan. Kita masih boleh ingat, apalagi memori kita, apalagi mohon maaf ini, mohon izin ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan tidak historis. Ya, stories. Ahli sejarah. Papa masih ingat 3 tahun yang lalu, tanggal 13 Juni jam 12 siang, apa melakukan satu kesalahan yang begitu berat. Padahal ngomongnya ini sudah 20 tahun loh. Ibu masih ingat kan? Susah ibu melupakan itu bawaan seorang perempuan. Maka memaafkan itu bukan melupakan, dan itu dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu memaafkan, melupakan enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ibu-ibu, ada 3 tokoh. Namanya Wahsy, yang kedua Jubair bin Mut'im, yang ketiga Hindun binti Utsbah. Kita ambil dulu 2, yaitu Hindun sama Jubair bin Mut'im. Hindun marah, bapaknya, saudaranya, anaknya terbunuh di perang Badar. Marah sama Hamzah, Hindun ini. Jubair juga marah, pamannya Tumayyah bin Adi dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Jadi 2 orang ini marah sama Hamzah. Kok ya pas perang Uhud. Lalu Jubair punya budak namanya Wahsy. Lalu kemudian Jubair mengatakan, kamu ingin bebas? Bunuh Hamzah saat perang Uhud, tak bebaskan kamu Wahsy. Singkat cerita, Wahsy membunuh Hamzah. Wahsy budaknya Jubair. Tapi ketika sudah membunuh, pertama membunuhnya itu dari belakang, bukan face to face, bukan berhadapan. Dari belakang ditombak, Hamzah kemudian jatuh, kemudian dibunuh oleh Wahsy. Lalu kemudian Wahsy melihat Hindun mendatangi Hamzah. Kalau bahasanya kita saat ini, cocok ini. Satu sisi dari Jubair, saya sudah dapat, aku bebas. Ono Hindun juga ingin membunuh Hamzah. Nek tak kewani, itu duit kan. Kurang lebih kayak gitulah Bunda, ada duit memang. Apa yang terjadi? Hindun datang, kamu mau apa? Aku mau hatinya. Dibedahlah dadanya Hamzah oleh Wahsy. Oleh Wahsy Bunda. Yang ini, buka ini Wahsy. Diambillah jantungnya Hamzah, dikasihkan Hindun. Hindun mau makan, tidak bisa ternyata. Agak merasa apa, itu akhirnya dimuntahkan. Tapi karena Hindun masih ingin banget sama Hamzah, lalu Hindun memutilasi Masya Allah. Hamzah. Ibu kalau masih ingat peristiwa Riang, Iya. Jombang. dan Sumanto. Iya. Jombang. Jombang. Nah,
Masya Allah. Ya, Astagfirullahaladzim. kejadiannya Hamzah ini kayak Rian plus Sumanto. Ya Allah. Mutilasi, Makan. makan. Masya Allah. Kanibal. Apa yang terjadi? Cara memutilasinya disisahkan dalam beberapa riwayat itu adalah jari jemari Hamzah itu dipotong. Ya Allah. Memang ada yang mengatakan Hindun yang memotong, ada yang riwayat lain Hindun menyuruh Wahsy namanya. Nah menariknya, misalnya ini sudah terpotong, maka potongan itu dilipat dua, dipotong lagi. Masya Allah. Ya Allah. Tubuhnya Hamzah. Ya Allah. Bahkan mohon maaf, dalam satu riwayat yang saya baca, kemaluannya Hamzah juga dipotong. Pertanyaan saya, apa yang dirasakan Rasulullah ketika mendapati pamannya yang paling membela Rasulullah saat itu meninggal terpotong-potong? Karena belum ada kejadian kalau jenazah itu dimutilasi di zaman itu. Pertama kali baru Hamzah. Masya Allah. Apa yang dikatakan para ulama? Rasulullah mengalami 3 perasaan bunda. 1, sedih. 2, marah. 3, bahagia. Dari mana bahagianya? Nanti dalam Peperangan. apa? Syahid. Syahid. Zaman dulu ibu-ibu membaca surah, mungkin ada seorang ibu punya anak 3 laki-laki, disuruh jihad, kemudian mati yang pertama, anak kedua disuruh mati, anak kedua, 3 disuruh. Tapi apa yang dirasakan si ibu? Bahagia karena anaknya sudah menantinya di surga. Kematian zaman dulu peperangan, surga memberikan kebahagiaan. Rasulullah bahagia. Rasulullah sedih. Kenapa sedih? Karena Hamzah ini meninggalnya dari arah belakang, Ya Allah. bukan peperangan yang adil. Kenapa Rasulullah marah? Ya karena tadi jenazahnya Hamzah. Pertanyaan saya bunda, apa ya rasa yang bisa mewakili marah, sedih, bahagia jadi satu? Apa? Boten bahasa Jawa ini apa? Perasaan sing iso dadekno siji teko telu niku. Jengkel kok kurang kayak jengkel ini. Mangkel kurang, malah bahagia ini juga loh. Lego, belum. Judek. Legowo, malah kok legowo. Nanti lo Rasul nggak bisa melupakan. Nek legowo kan kadang-kadang masih bisa bahasanya itu terus legowo, aku terima. Rasul belum bisa terima. Judek. Apa bu? Judek ya. Sedih, kurang sedih. Kan kami ini dilanjutkan sampai duhur kayaknya ini. Ya sudahlah, kita lanjutkan kisahnya. Singkat cerita, 3 orang ini masuk Islam bunda. Hindun binti Utbah masuk Islam, Jubair bin Mut'im masuk Islam, Wahsy masuk Islam. Pertanyaan saya, Rasulullah paling gregetan sama yang mana? Kalau boleh kita artikan gregetan, Wahsy. Karena Hindun munafik. Wahsy yang pertama menombak, Wahsy yang pertama membelah, bahkan ada kemungkinan juga Wahsy yang memutilasi atas perintah Hindun. Maka Rasulullah itu bencinya itu ke Wahsy. Ketika Hindun masuk Islam, Rasulullah biasa. Ketika Jubair masuk Islam, Rasulullah biasa. Namun ketika Wahsy masuk Islam, inilah yang saya maksud, memaafkan tanpa melupakan. Gak salah itu bunda. Kenapa? Nanti kami bahas terakhir. Ketika Wahsy masuk Islam, Wahsy mendatangi Rasulullah lalu berucap, ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, aku meminta maaf atas kejadian di perang Uhud. Cuma bilang gitu kok, di perang Uhud. Lalu kemudian Rasul bertanya, anta Wahsy? Ya, saya Wahsy. Lihat kalimatnya Rasulullah bukan riwayat hadis Muslim. Hal tastati'a, kata Rasul kepada Wahsy, anta Wahsy? Ya. Rasul mengatakan, hal tastati'a an tughayyiba wajhaka anni Wahsy. Hal apa? Tastati'a, kamu bisa an tughayyiba, ghaib apa bunda? Enggak kelihatan. Wajhaka, wajahmu, anni, aku. Nah, itu kalau terjemahan bebasnya apa? Iya, Wahsy bisa nggak sih aku nggak melihat wajahmu, tapi itu kan bahasanya Rasul. Kalau ibu-ibu wakili satu kata saja, apa? Satu kata. Kami nggak tahu, mantap loh. Nggak tahu. Nyengkir.
Iya, kok kita pokoknya di Surabaya minggato Rasul halus. Apakah kamu bisa wajahmu tidak tampak olehku? Pertanyaan saya, kenapa Rasul mengucapkan itu ke Wahsy, Bunda? Karena Kenapa Rasul menyuruh Wahsy pergi? Dia bisa melupakan. Rasul melihat wajahnya Wahsy langsung teringat Hamzah. dia mundur dari belakang. Tapi apakah ditanya Rasulullah memaafkan Wahsy? Maafkan. Dia pasti memaafkan, tapi melupakan tidak. Maka Wahsy disuruh pergi. Apa yang dirasakan Wahsy? Berat, karena biasanya orang zaman dulu ingin melihat wajah Rasul. Nah ini loh Rasul malah yang mengusir dirinya. Maka Wahsy berucap, hari ini aku membunuh sebaik-baiknya manusia. Maka suatu saat ya Allah izinkan aku membunuh seburuk-buruknya manusia agar adil dan impas. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian Wahsy membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Maka setelah membunuh nabi palsu, Wahsy berucap, qataltu khairun nas wa qataltu syarrun nas. Aku pernah membunuh sebaik manusia, tapi aku juga pernah membunuh seburuk-buruknya manusia. Memaafkan bukan melupakan. Memaafkan itu hanya melepaskan supaya kita tenang, Bunda. Betul. Caranya bagaimana? Terakhir dari saya, satu, ibu-ibu punya rasa yang berat untuk memaafkan orang, masih ada sakit hati di sini. Tolong maafkan satu dengan hati. Dalam hati ibu bilang, ya Allah, Bismillah ya Allah, saya maafkan si fulan itu, ibu itu yang menyakiti saya maafkan dirinya. Satu, Bunda. Cukupkah? Sebenarnya nggak cukup. Tapi kalau ibu masih bisa seperti itu aja dulu. Tapi kalau mau naik level Bu, silahkan beritahukan orangnya dengan cara jangan ketemu. Mau naik ketemu tambah ribut lagi. Mau bikin mana? Kan sudah dimaafkan tadi Bunda, gara-gara ketemu tambah lagi. Makanya nggak usah ke. Tapi tolong diberitahukan by WA lah, by voice note. Do you know voice note? Yes, ya itu yang pokoknya by chatting lah. Ibu, assalamualaikum ini. Karena menjadi perintah Allah saya maafkan dan saya minta maaf dan semoga ini membawa hikmah. Terserah lah, pokoknya diinformasikan kepada sosok itu. Selesai? Sebenarnya belum selesai. Tapi kalau ibu mampunya sampai di situ, silakan. Ibu sudah posisiku memaafkan. lebih bagus pada Tapi dia kalau ya. mau lagi Bunda. Aku banyak difitnah sama dia. Bukan. Sakit kan difitnah tuh. Bukan itu ibu bisa, masya Allah ibu memuliakan itu. Memuliakan itu. Tarto itu lah. Yang terakhir Bunda, kalau yang bisa sama Tarto, temui. sama ini loh laki itu. Temui. Walau sekali setelah itu ibu jaga jarak, jaga komunikasi, jaga interaksi boleh. Kalau bisa dan mampu Kan temui. lucu jadinya. Bu, saya ini termasuk orang yang beberapa kali secara sudut pandang saya itu dizolimi. Pengajian saya Kita kasih tahu dibubarkan, kan, saya remaja tahu. diusir dan lain sebagainya di beberapa kota. Sudah berangkat ke sana, bawa keluarga, nyetir dewi, mesen hotel dewi, sampai di lokasi, Ustaz, mohon maaf, nggak jadi acaranya, nggak jadi, sudah sampai di sini, nggak jadi. Waktu itu ketawa aja aku. Pernah di luar kota kayak gitu. Karena singkat cerita, saya juga pernah diancam dibunuh, saya pernah diancam diculik, saya pernah diancam keluarga saya, macam-macam lah. Dibilang sakit hati manusiawi. Sakit hati, Singkat sakit cerita, dong. saya tahu pelakunya. Enggak melakukan apa-apa. Apa yang saya lakukan? Ucapan saya ini sudah saya praktekkan. Jadi saya tidak hanya memberi panjenengan, ini hanya berbagi kisah, sudah saya lakukan. Apa yang saya lakukan Bunda? Memaafkan dalam hati. Iya. Saya ngabari. Apa kata saya ngabari? Izin, saya boleh menemui Bapak. Kapan Pak Ustaz? Ya secepatnya. Singkat cerita, saya datangi rumah beliau Bunda. Dalam hati saya, aku sing ditolimi, aku sing sudah, Aku sing rumahnya pas harus naik pesawat ya Bunda saya. Numpak pesawat bisa bayar dewe. ya opo. Angele. Urip Serius Bunda, ini nggak bohong saya. Mikir saya, ini 5 juta DPP di dalam hati saya.
Tapi apa yang terjadi? Saya cuma bilang ini perintah Allah. Sekali saja saya temui, setelah itu sekolah pertemuan. Iya. Saya bunda, apa yang terjadi? Maulah berangkat saya. Lusa saya berangkat. Caranya Allah itu indah. Mungkin karena saya benar-benar mau gitu ya sama Allah mudahkan. Ada teman saya, Ustaz, besok mau kemana? Ada urusan. Urusan kemana, Ustaz? Di sana. Kok yang pasar? Saya juga ada urusan di sana. Urusan apa? Ada urusan sama orang. Saya nggak cerita bunda. Saya boleh ikut nggak? Nanti setelah itu saya melihat kantor saya. Soalnya saya juga mau buka melihat satu lokasi untuk kantor saya. Ya boleh sih, tapi saya tak izin dulu sama orangnya. Ya nanti saya di luar aja kan nggak apa-apa. Oh gitu ya? Ya, ya sudah. Oke. Dalam hati saya. Ini biasanya nih ambil uang ini, tiket itu dibayari. Ternyata bener ya bunda dibayari. Berangkatlah saya sampai sana, saya ngobrol cuma 40 menit, minta ngobrol berdua sama beliau yang menyakiti saya tadi. Sehingga cerita apa yang terjadi? Pulang ke Surabaya hati benar-benar tolong. Sekarang apa yang terjadi? Saya tidak komunikasi, saya tidak kontak. Kecuali kalau beliau kontak, saya cuma mungkin hanya menaikkan status beliau saja. Tidak ada komunikasi. Saya menjaga interaksi, saya menjaga jarak, saya menjaga komunikasi. Pertanyaan saya, apakah saya memutus silaturahim? Tidak. Kata para ulama, kunci antara memutus silaturahmi dengan tidak memutus silaturahmi adalah engkau memaafkan. Kalau saya tidak memaafkan, lalu saya menjaga jarak, itu namanya memutus silaturahmi. Tapi kalau kita memaafkan, sudah memberikan maaf, lalu kita menjaga jarak, itu bukan memutus silaturahmi, bunda. Dan bunda tahulah bagaimana hukum orang yang memutus silaturahmi. Ayat-ulunal jannah. Oh, tidak akan masuk surga orang yang Tidak masuk surga. memutus silaturahmi. Iya. Maafkanlah, bunda. Saya tutup di sini, ibu. Waktu tinggal 5 menit. Ini sampai jam 1 siang kalau kita sanggup? Zuhur. Saya tidak sanggup ya. Zuhur dulu, Pak Ustaz. Ibu-ibu yang saya hormati. Ini sampai jam berapa sih? Setengah 11 sampai jam 11? Benar? Oh siap saya kalau sampai jam 11 ini. Iya benar sampai jam 11. Wah, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, di poin ini ingin saya sampaikan. Tidak akan masuk surga orang yang Tidak memaafkan silaturahmi. Ibu punya potensi untuk marah nggak kalau disakiti orang? Punya. Punya. Ibu punya potensi sakit hati nggak kalau disakiti orang? Punya. Pertanyaan saya, ibu tolong pilih. Ibu pilih yang mana? Sakit hati apa sakit fisik? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Ibu pilih mana, Bu? Jangan dipilih sakit fisik. Apa bedanya? Pertama, orang yang sakit fisik itu cepat sadar dirinya sedang sakit, cepat menyadari, bunda. Kalau orang sakit hati itu biasanya nggak sadar kalau dirinya sedang sakit hati. Efeknya apa? Kalau orang cepat sadar, maka dia cepat mengambil proses mengobati. Ibu masih ingat Peggy Melati Sukma? Pusing. Kejadian unik, bunda. Saya safari ke Bontang, Kaltim. Ibu-ibu ada yang murumpi, ada yang gibahin temannya sendiri. Kedengaran sama saya. Lalu saya jawab, saya komentari, Bu, sudah Bu, gak usah ngibahin temannya sendiri. Pak Ustadz denger aja. Loh ya saya dengar jaraknya cuma 3 meter loh Bu. Panjangan kumpul lagi 6 orang, tambah kenceng volumenya. Sudah Bu, nanti khawatir, nanti sakit hati yang ikut-ikut di situ. Pak Ustadz, ini kata beliau, kami tidak menghibah, kami hanya mengumpulkan informasi. Kata lain. Ternyata bukan kalimatnya yang jeng tahu nggak? Itu ternyata bukan menghibah, Bu, mengumpulkan informasi. Halus lebih halus.
Yang kedua perbedaannya sakit fisik dan sakit apa tadi Bunda? Tapi nanti sakit fisiknya sembuh. Tapi kalau diawali sakit hati, iso mengakibatkan sakit fisik plus sakit fisik tambah. Contoh nih, ngapunten, saya nggak sengaja menginjak kaki ibu, kaki beliau tak injek. Misal, sakit nggak sakitnya di kaki beliau? Sakit secara fisik, merembet ke hati. 10 menit kemudian kaki beliau yang tadi sakit insya Allah sembuh, sudah baikan, nggak sengaja keinjek gitu loh, tapi merembet ke hati, kakinya sembuh. Cepet deh, kok langsung yang stroke loh, yang ini bawa dulu, darah tinggi, jantung apa? Migren, alergi, jangan ada yang dokter alergi. Nanti naik level lagi apa Bu? Lambung mulai, jantung, langsung stroke. Kenapa Bunda? Sakit hati. Dan yang ketiga, perbedaan sakit hati dengan sakit fisik. Apa itu? Kalau orang sakit fisik lebih menikmati beribadah. Orang yang sakit fisik itu Bu lebih nikmat beribadahnya. Subhanallah, subhanallah. Loro sesuk dioperasi. Ayo coba besok dioperasi, malamnya ngapain? Berzikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Besok kakinya diamputasi. Insyaallah malamnya zikir kok itu. Tapi kalau orang sakit hati malah nggak enak beribadah. Contoh, ada seorang nggak usah itu terus, mau contohnya ibu-ibu ya, bapak-bapak, bapak-bapak dulu, bapak-bapak gantian. Ada bapak A sama bapak B mau sholat Jumat. Bapak A sama bapak B sudah saling sakit menyakiti, zolimi dan lain sebagainya. Pas masuk pintu masjid ketemu ibu. oh ini meneh, Pas wudu ceceran. menangan. Oh, wah, masya Allah, itu tak bisa menikmati wudunya Bu? Tidak. Masuk ke masjid, lah kok ceceran lagi loh Bunda? Apa yang terjadi? Dengan kan khotib? Enggak, turu? Enggak juga. Kok turu Ustaz? Tak beritahu Bu dia. Tak beritahu. Apapun masalahnya para suami, sholat Jumatlah solusinya. Apa itu? Hari Jumat itu kan senyidul ayam, sebaik-baiknya hari. Nanti apalagi pas khotib naik mimbar, semua masalah hilang. Tur kabeh. Apapun masalahnya hilang. Pertanyaan saya, orang yang tadi gergeten tadi bisa turun sama betul? Itu nggak bisa tidur juga, tapi nggak dengerin khotib. Terus pokoknya awas tak lewat ini. Gitulah. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menikmati ibadah. Tapi orang yang sakit fisik tadi apa? Menikmati sekali Bunda yang sakit fisik itu. Saya punya teman ya, mohon maaf, teman-teman saya ini banyak yang orangnya itu kayak bajunya Bunda ini hitam, yang hitam-hitam gini. Dunia Ada yang tersindir kayaknya. Pelaku maksiat zaman Aku dulu. nggak pernah pindah-pindah sama dia. Tapi ini kan itu. Aku dapat cerita aja. Hitam tapi suci, ya. Apa yang terjadi Bunda? Saya mau nanya, kalimat ini benar apa enggak? Syarat utama maksiat itu sehat. Syarat utama untuk bermaksiat itu sehat. Maksudnya orang yang bermaksiat itu pasti sehat kondisinya, sehat fisik, benar? Benar. Berarti kuali aneh, nek sakit lebih banyak tak
Takwa. taat. Kalau sehat, kemungkinan besar bisa maksiat. Kalau sakit, lebih banyak taatnya. Kan bener, syarat utama maksiat Ustaz, sehat. Karena pelaku-pelakunya. Makanya kalau panjenengan ditanya, ibu-ibu bagaimana kabarnya hari ini? Ibu menjawabnya, tolong jangan berhenti di sehat, tambahkan sehat wal afiyah. Mosok panjenengan sehat wal maksiat? Kan enggak. Sehat wal afiyah. Maka tambahkan kata afiat, Bunda.